usah nyatukan partai ini bandar. Udah. Gimana tuh Bang Bandar gimana? Ya ini maksudnya. Katanya itu, atas kan. ini kan koalisi ini kan berdasarkan Headline lu Iya. kasih dulu headline. Pembelian tiket itu, pengumpulan tiket 20% itu bukan kerja parpol, ini kerja bandar. Gitu. Parpol nggak sanggup, Anies Baswedan nggak sanggup. Jadi nggak jadi 10 Ini November gara-gara apa itu? deklarasi tanggal 10 November sudah gagal, Bos. gara-gara apa Bang? Gara-gara bandar belum sepakat. Ya kan, udahlah kita ini kan udah tahu Ini semua nyatet buat kan. headline nih Bang. Iya, bandar belum sepakat. Apa namanya, duit belum terkumpul, 20% belum terkumpul, ya gagal. Yang agak bebas dari bandar cuman PDIP. Cuman PDIP nggak punya calon sendiri yang populer. Calonnya yang tidak dikehendaki, gitu kan. Itu kan dilema. Makanya kenapa nggak udah punya tiket atau aturlah supaya semua partai boleh punya calonnya sendiri. Kita ini ya bikin partai itu gila loh, keluar masuk rumah, ya kan? Ini verifikasi faktual nih, KPU datang, orang lagi mancing, orang lagi ngedalang. oleh verifikasi. Ini luar biasa ini kan. Setengah mati ini kita bikin parpol, nggak boleh punya calon. Loh kenapa? Harusnya itu punya calon. Ini jago saya, ini pikirannya. Ayo perdebatkan, setahun ada waktu. Sekarang Anies Baswedan udah muncul, kenapa partai lain nggak boleh muncul? Anies Baswedan, Nasdem, wah tegak itu. Nanti kampanyenya mulai dengan pembacaan deklarasi Nasional Demokrat oleh Anies Baswedan. Lahirlah Partai Demokrat. Inilah rencana Partai Nasdem. Inilah rencananya ke depan. Restorasi Indonesia. Gagah kan itu. Paten barang ini. Iya kan, Cocok paten, dengan ya rasa. kan? Ada Bagus, Bang calon, Fahri, ada merencanakan partai. Nasdem. Gitu loh. Ada ide, ada calon, ada partai. Bang, tapi kan kalau kata Bang Hasan, itu kan yang idealnya Bang. Ini kondisi depan matanya Ya agak kita harus susah, mau Bang. yang ideal dong. Iya. Kalau nggak mau ideal, bangsa ini kan dikasih sampah terus. Ya, pedal. kan? Kasih yang ideal dong, bangsanya dikasih yang ideal gitu loh. Ya, Padahal kan Anies misalnya kan, Anies ini harus ditanya, dia gubernur DKI. Dia harus dukung IKN dong. Iya kan? Dia harus mendukung perpindahan ibu kota. Karena yang dia pindahkan itu adalah tempat dia sekarang. Dia harus ngomong sesuatu dong, tapi Anies nggak berani. Kenapa? Dia nunggu di ujung. Orang saya belum jelas, saya khawatir dia bilang kalau saya dukung IKN, pendukung saya yang rata-rata memang anti IKN jatuhin dia. Maka dia tidak ngomong. Makanya Anies juga takut kalau dicalonkan sekarang. Ini semua orang penuh dengan rasa takut dan ketidakpastian. Itu tadi, partai takut kalah. Takut dengan elektabilitasnya turun, tadi lagi-lagi dua kombinasi, takut isi tasnya berkurang. Itu aja yang terjadi. yang pasti gelombang rakyat. Dan rakyat di ujung nanti ujuk-ujuk. Tiba-tiba setelah sekian lama ini nggak jelas, di ujung tiba-tiba ada orang itu namanya di kertas suara. Ujuk-ujuk ya? Ujuk-ujuk. Dan Orang kita nggak tembus. sempat Coming kenal from orang. behind. Iya. Nggak sempat kenal Nanti orang. di ujung Mas Anies akan nanya soal IKN. Cocok kalian rasa. Kebijakan yang sudah diambil oleh Senayan kan nggak bisa dibela. Harusnya kan koreksi diri gitu kan. Ngomong ke presiden. Mumpung presidennya itu satu koalisi. Ngomong, Pak ini nggak sehat Pak. Berbahaya sekali buat bangsa kita. Menyembunyikan perasaan publik untuk meletup pada 3 bulan terakhir itu berbahaya loh. Rilis terhadap perbedaan itu harus difasilitasi. Setahun ini menurut saya mubazir. Kalau besok dinyatakan bahwa capres dengan calonnya silakan maju, maka akan banyak deklarasi baik yang mengumpulkan partai atau sendiri. Ya kan? Dan nggak perlu lihat partai lain. Itu polarisasi dan apa namanya pertarungan yang banal di bawah seperti Bang Hasan Banal itu katakan. karena gini, perasaan disimpan sekian lama, meletup pada 3 bulan terakhir. Nah ini masalahnya kata Bang Hasan letupannya udah dari 2012 Iya, makanya, Bang, kan, artinya udah sebagai perasaan. gunung pecahnya udah banyak Bang. Sebagai perasaan, bukan sebagai ide. Tapi kalau idenya fasilitasi, orang akan makin rasional, publik akan rasional. Gini loh, kamu ini boleh marah ya kan, karena kamu merasa sebagai orang Islam, pemerintahan ini kayaknya ada masalah dengan orang Islam. Habibmu ditangkap segala macam, tapi logikanya gini loh, ada penegakan hukum yang terbuka begini-begini, dijelaskan. Oh, orang mulai ngerti. Begitu cara kita moderasi masyarakat. Tapi kan kita nggak berkepentingan memoderasi masyarakat. Kita kan menyimpan kemarahannya, baik kiri maupun kanan, untuk meletup di ujung pada simbol 2 atau 3 orang, dan kemungkinan hanya akan 2 orang, dan kita berharap ini proses yang ideal. Ini nggak ideal. Inilah yang berbahaya di Republik ini. Kalau kita mau mulai rilis ini,
Perbedaan ini dirilis dari sekarang, gitu loh. Tapi kan, Enak. tapi kan situasinya kan nggak mungkin Bang di Situasinya dalam- dibuat supaya kita ini nggak bisa merilis ide dari awal. Rilis terhadap Anies Baswedan bukan rilis ide. Ini adalah rilis orang dengan segala akumulasi irasionalitasnya di belakang. Termasuk orang-orang marah yang cari figur baru itu. Kan itulah politik kita. Bawang putih, bawang merah. SBY terpilih begitu karena dimaki oleh almarhum Taufik Kemas. Ya kan? Seterusnya begitu. Ya. Politik aliran, polarisasi. Nah kita ini mau memfasilitasi ide apa tidak? Oke. Atau menyimpan kemarahan, biar aja nih. Ini mumpung Anies nih lagi banyak yang dukung nih, kita simpen dia. Nggak begitu dong, lepas, rilis dari sekarang. Bagaimana mengatur regulasi transisional supaya semakin banyak sektor olahraga kita itu yang fully kita serahkan aja kepada private gitu. Negara nggak perlu cawe-cawe lagi. Saya kira kalau untuk sepak bola ya itu clear aja lah. Pembangunan infrastruktur di kecamatan memang kita memerlukan APBD, APBN kok. Tapi kalau sudah di daerah provinsi orang udah mulai main, udah mulai penonton di Kota PAD, Malang. Ini kan begini ya, ini kita kembali ke musibah. Penonton di Kota Malang overloaded. Satu penggemar saja itu. Bayangkan itu. Bagaimana kalau bisa dibuka kepada yang lain dan di daerah lain kan pasti banyak. Jawa dan luar Jawa. Nah, jadi ini hanya memerlukan regulasi. Jadi ini dalam jangka panjang mesti ada keinginan kita untuk negara memang tahu tempat dirinya gitu. Mestinya stadion selevel JIS itu udah swasta yang bangun Udah swasta di itu Indonesia. memang harus segera Kan dijual aja sekarang itu. gubernur-gubernur Oh, itu KPI-nya harusnya bikin dijual. Harus dijual aja itu. itu dia. Di dalam pemikiran para elit kita ini sekarang kan ada dua ekstrim yang mereka takuti. Sebagian yang mengatakan bahwa ancaman kepada republik ini adalah negara Islam, dan sebagian yang mengatakan bahwa ancaman kepada republik ini adalah negara komunis. Gitu. Inilah yang tegang hari-hari ini yang nggak selesai sampai sekarang. Dan nggak ada orang yang bisa ngedudukkan yang ekstrim sebelah sana dan ekstrim sebelah kini untuk mengatakan itu sudah selesai dan sekarang ini kita punya pemikiran baru tentang bagaimana bersama-sama kita menuju ke depan. Gitu. Nah saya kira ini yang kemudian diperlukan elaborasi lebih panjang gitu. Karena tadi itu kompleksitas Indonesia ini sekali lagi dari waktu ke waktu harus di up to date dan kemudian generasi harus menemukan alasannya untuk bersama dan menjadi kuat gitu. Sambil kita lerai dan tenangkan orang-orang yang di sebelah kanan ini takut akan kita akan menjadi negara komunis gitu. Di sebelah kiri ini orang takut akan kita menjadi negara Islam gitu. Di sebelah kanan ini ya kan ada Anies Baswedan ya. Di sebelah kiri ini ada Ganjar gitu. Ya itu memang itu aja ujungnya ini gitu. Kalau nggak mau polarisasi? Nah, itu dia kan. Jadi politik itu sebenarnya cucunya daripada bangsa ini gitu loh. Cucunya dari NU, dari Muhammadiyah, dari umat ya kan. Baik umat Islam, umat Kristiani dan sebagainya itu adalah orang tua gitu. Anaknya itu namanya negara. Nah, cucunya inilah partai politik ini gitu loh, calon-calon ini. Nah, menurut saya orang tua ini jangan ikut-ikutan berantem. Biarin yang berantem ini cucunya, maksimal anak lah yang berantem gitu. Kalau Ya kan? kasih restu boleh lah, kasih restu. Ya restu semua, jangan partisan gitu. Harus kasih restu semua. Menurut saya nggak boleh lagi, mohon maaf ya ini cara kita menyelamatkan umat ya. Lembaga-lembaga seperti Majelis Ulama, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, jangan lagi gitu. Sebab ini membuat tidak sepadan. Ini kan ya ini kasar politik ya kita bicara ya. Ini kan ada yang ekstrem kanan, ini ada ekstrem kiri. Kalau di entertain lagi nih ya, yang ekstrem kiri ini akan cari ulama jadi wakilnya Ganjar. Ya kan? Yang ekstrem kanan ini nanti ya akan cari orang yang kelihatan sekuler ya kan, banyak duitnya kan. Teknokrat. Kira-kira begitulah ya yang akan terjadi. Terus kalau sudah jadi apa ini orang? Nggak pernah ada gagasannya dan nggak akan ada elaborasi tentang nasib kita. Bagaimana kita keluar dari masalah-masalah mendasar ini? Gimana ngebersihin sungai? Gimana ngebersihin pantai? Ya kan? Gimana memastikan bahwa semua orang punya akses dalam pembangunan? Itu nggak akan diperdebatkan.
Karena sibuk melayani politik identitas. Sampai di ujung gitu. Nah, oleh Elson ini memang dianggap belum selesai, karena itu sajikanlah pikiran dari sekarang, pemilu menyajikan pertarungan gagasan dari sekarang. Nah, dalam negara demokrasi, Anda lihat itu negara, jangan malu kita sama Malaysia itu. Orang bikin partai gampang betul itu. Begitu dia dapat konstituensi, dia terpilih, dia jadi partai politik. Anda lihat itu Prancis itu, Macron itu dari nggak ada, Ed Marche ketemu, jadi partai pemenang. Turki juga begitu, ya kan, waktu lahirnya AKP. Di Amerika Serikat itu demokrasi yang paling kuat, yang namanya Partai Republik sama Partai Demokrat itu dapur di belakang layar. Kelihatan itu mentereng orang-orang hebatnya itu, dapurnya nggak nampak. Anda nggak usah kasih lihat dapurnya, yang Anda hasilkan itu adalah orang jago, yang pinter, yang hebat, yang berpikir, yang punya visi kenegaraan, yang dia hadir di depan publik. Struktur jangan di belakang. Kalau chef itu selalu berada di depan, nanti masakanmu basi. Rusak masakanmu. Chef itu disiplinnya di dapur. Partai politik itu chef. Mentalitas sekarang ini, partai politik itu ingin jadikan partainya seperti PT. Pingin ngumpulkan uang dari partai politik. Pingin mobil gagah dari partai politik. Pingin gaya hidup hebat dari partai politik. Salah. Anda jangan di sini kalau mau jadi gagah-gagah kayak begitu. Kemewahan kita sebagai partai politik adalah kalau pikiran kita dipakai di ruang publik. Itu saja sebenarnya. Nah, mentalitas ini yang keliru menurut saya. Anda menganggap organisasi partai politik dalam demokrasi harus kayak begitu. Enggak. Partai politik dalam demokrasi itu event organizer dia. Dia di belakang. When loyalty to my country begin, loyalty to my party end, itu maksudnya kalau saya udah masuk ke ruang publik, ruang privat ini hilang, ruang partai itu hilang. Nggak boleh lagi orang tuh dihukum oleh hukum partai. Tiba-tiba partainya bikin pengadilan sendiri, oh itu orang dipecat. Enggak, itu orang juga sudah punya hukum etik di ruang publik. Di DPR orang tuh punya Mahkamah Kehormatan Dewan. Kalau korupsi ada KPK, ada penegakan hukum. Kalau dia melakukan pelanggaran, itu sudah di ruang publik ini sudah ada hukum bagi pejabat publik. Jadi kenapa mesti diatur lagi di sana, telepon ketum, jangan ngomong begitu. Nggak ada lagi beginian, partai politik tuh tahu diri, lu di belakang lu. Kalau udah nyalonin orang, udah dua masuk ke ruang publik, itu orang milik publik. Kenapa diatur? Itu demokrasi. Nah, berbeda dengan sistem komunis. Sistem komunis itu ketua DPD-nya jadi camat, ya kan? Ketua DPD-nya, DPD-2-nya jadi bupati, ketua provinsinya itu menjadi gubernur. Sekjen partainya itu menjadi presiden. Itu komunis. Struktur partai dan struktur negara sama. Kita nggak boleh begitu. Ini udah jauh kita berpikir, jangan ke belakang lagi. Ruang publik ini diatur oleh pejabat. Pejabat publik sumpahnya kepada rakyat. Digaji pakai uang rakyat. Ngapain partai ikut-ikut? Begitu cara berpikir negara demokrasi modern. Seharusnya Anies Baswedan itu diperkenalkan sebagai registered Nasdem. Jadi harusnya mulai ditradisikan bahwa nanti yang menjadi kader, yang menjadi calon kita itu adalah orang yang sejak awal registered. Karena kita berkepentingan untuk mengatakan ini memang kader dia dengan pikiran dan ideologi partai yang dia sudah pahami. Karena itu dia layak memimpin atas nama partai ini dan menjurubicarai partai ini serta mewakili partai ini dalam sebuah kampanye. Itulah pola registered. Kalau di Amerika itu ada registered Republican, registered Democrat. Donald Trump itu meskipun kelihatan liberal hidupnya, dia adalah registered Republican. Sehingga waktu suatu hari Partai Republik melakukan konvensi, dia boleh terpilih di situ. Karena registered gitu loh. Nah harusnya karena Anies Baswedan dulu membaca deklarasi Ormas, maka harusnya Partai Nasdem memperkenalkan Anies Baswedan sebagai registered Nasdem. Gitu loh. Nah akhirnya legalah kita bahwa Anies Baswedan memang mewakili ide-ide restorasi Partai Nasdem dan dia mengerti ideologi Partai Nasdem dari ideolognya Pak Surya Paloh dan dia layak untuk menjadi mewakili partai ini dalam kampanye dan pembicaraan publik. Kita kasih tahu, kalau kamu mau tahu Partai Nasdem itu kayak apa, lihat itu Anies Baswedan. Kemarin juga di Tasik itu kan, wah dahsyat itu.
Bahkan saya dengar memang kotel efek mulai dapat nih Nasdem ini ya. Rupanya shifting dari suara kanan ke Nasdem itu cukup baik lah begitu. Dia bilang, yang mencalonkan Anies Baswedan siapa? Partai Nasdem. Pemilu nanti pilih siapa? Pilih Partai Nasdem. Ah, cakep. Ya, presidennya siapa? Anies. Partainya Anies. apa? Nasdem. Cakep. itu fair ya. Itu harusnya begitu. Nah, pertanyaannya bagaimana nasib Demokrat? Menurut saya sama harusnya. Demokrat harus mencapreskan AHY. Dia umumkan AHY sebagai kader tulennya, mewakili partainya, membawa ideologi partainya, menjuru bicarai partainya, dan berbicara kepada publik, siapa ingin memilih AHY, maka dia pilihlah Partai Demokrat. AHY akan jadi calon presiden Partai Demokrat. Demikian juga PKS. Siapa yang mewakili partai itu? Keputusan Majelis Syuro-nya mengatakan Salim Al-Jufri. Sekarang tiba-tiba muncul Aher karena dianggap bergennya lebih tinggi terhadap AHY dan terhadap Anies Baswedan juga karena pernah memimpin provinsi terbesar 2 periode, sementara Salim Al-Jufri tidak pernah mimpin basis massa. Nah, harusnya begitu, bicaralah dia. Ya kan, diumumkan dan dicalonkan dari sekarang. Lalu prosesi ini kita masukkan ke dalam satu playing field, biarkan rakyat menonton pertarungan antara partai-partai. Partai lama bertarung dulu. Kita misalnya dianggap belum layak bertarung, nggak apa-apa. Partai baru nggak dianggap bertarung, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Kami ikhlas. Yang penting pertarungannya difasilitasi secara fair. Dan kita rakyat Indonesia menjadi tahu apa beda partai A dan partai B dan partai C. Dan kemudian dasar pemilihan kita itu nanti adalah pikiran-pikiran yang berkembang dan gagasan-gagasan bagi Republik. Identifikasi masalah bangsa, identifikasi solusi bangsa, dan kenapa orang itu cocok memimpin bangsa ini. Barulah peradaban politik kita ini gagah dan sehat. Ini koalisi perubahan, artinya yang diusung perubahan. Tapi secara etikly tadi kalau kata Gus Coy nggak ada yang salah. Iya, Secara iya. etika, Semuanya secara hukum boleh. boleh. Tapi Bang Fahri punya problem etik lain di dalam koalisi ini. Terkait dengan gimana lu 10 tahun ada di dalam menghantam Partai Demokrat. Kemudian lu PKS, sekarang dengan segenap dengan makan siang itu sekejap kan. dengan satu makan siang yang belum tahu siapa yang bayar ini Bang. Itu Tapi bisa kalau- jangan didramatisasi. Sebenarnya ya kan begini ya, kan kita ini kan lagi bicara proses pergantian pemimpin dalam demokrasi kan. Karena kalau kita juga bisa pilih menjadi kerajaan, kita juga bisa pilih menjadi parlementer yang tidak perlu memilih presiden, bisa juga kan, itu kan semua pilihannya ada. Orang raja aja nggak ada masalah kok. Ya kan, makanya waktu para pendiri bangsa kita berani membentuk republik dan generasi kita dulu 98 ngotot dengan demokrasi, ya pakailah cara demokrasi. Nah, cara demokrasi itu kan kira-kira basisnya itu pada sistem yang diatur untuk dipersembahkan kepada rakyat. Inilah pemimpin yang kita dari awal betul-betul dibuka gitu loh. Nominasinya oleh rakyat, electionnya itu oleh rakyat gitu. Nah, proses nominasi itu menurut saya terekam di dalam konstitusi, yaitu dengan adanya pengajuan di tahap pertama, partai politik mengajukan wakilnya yang merupakan representasi dari partainya dengan semua ide dan gagasannya. Enak gitu lihat itu berdebat itu, seorang Demokrat dengan seorang Nasdem, dengan seorang PKS, dengan seorang PKB, itu berdebat, dia adu gagasan. Kalau kami memimpin republik ini, ke sini arahnya. Kalau kami, ini kebijakan pajaknya begini, politik luar negerinya begini. Pembenahan penegakan hukum, polisi yang banyak bandar narkoba di dalamnya ini, sama Sambo segala macam, ini propam kacau segala macam. Ini begini cara kami menyelesaikannya. Ada idenya gitu loh, karena rakyat itu kan harus melihat itu kan. Nah, itulah prosedur yang ada di dalam mekanisme demokrasi. Nah, setahun ini mubazir kita, 11 bulan ini mubazir. Hanya dengan nonton para pemimpin ini makan malam, gado-gado, dimasakin, saya disajikan sayur lodeh yang enak sekali. So what gitu tuh gunanya buat rakyat itu apa gitu loh.
Di mana di dunia ini partai politik didirikan bukan untuk mencalonkan kadernya sendiri, cuma di tempat kita. Gitu loh. Sehingga Nasdem, mohon maaf ini Bang, Nasdem, ya kan, yang saban hari muncul di TV, tidak sanggup juga mencalonkan pemimpinnya, gitu, kader sendiri, gitu loh. Kan ini bohong sebenarnya kan, tapi kenapa bohong ini nggak mau diakhiri? Kenapa partai politik tidak mengatakan enough is enough? Sekarang kita mau ketua umum kita, kalau di dalam parlementer jelas kan, ketua umumnya nanti maju jadi anggota parlemen, begitu koalisinya menang, dia jadi perdana menteri. Kalau di dalam sistem presidensial, oke, tapi proses seleksinya apa? Dan kita tentu ingin mencalonkan orang registered sebagai calon kita. Kalau dalam Amerika kan registered. Trump itu meskipun kita anggap liberal gaya hidupnya, tapi dia adalah register Republikan. Makanya dia dicalonkan oleh Partai Republik setelah melalui konvensi internal. Mas Anies kan deklarator Ormas Nasdem. Itu yang selalu digaungkan. Tapi Ormas itu sudah hilang sebenarnya. Artinya keluarga juga, orchid. Ya oke lah, bisa bilang begitu. Tapi ya itulah otak-atik Gatuk juga gitu. Jadi sekarang ini partai politiknya bingung. Kalau kalian mau kita memang tarung gitu ya. Ibu Mega nanti punya calon namanya Puan Maharani. Wah, udah dong, itu aja yang kita tarung dong. Ya kan? Pertarungkan dia dengan Prabowo masih mau maju, ya kan? Ini istilahnya pemilik-pemilik partai yang agak bergidik saya. Dalam demokrasi nggak ada pemilik partai. Harusnya ya realitasnya begitu. Yang mesti juga harus kita koreksi. Nggak suka saya partai politik itu dianggap perusahaan keluarga. Itu nggak benar, itu mesti dikoreksi itu. Ini bukan negara komunis kok. Ini bukan kerajaan gitu. Nah, itu mesti koreksi terus kita. Banyak koreksinya lah gitu ya. Tapi mempertarungkan orang yang jelas, ya kan? Yang adalah mandat pembawa dari suara partai yang punya efek nanti pada kotel ya, istilahnya itu kotel efek itu dong yang harus dilakukan supaya negara ini dipimpin oleh pikiran. Karena pertarungan pikiran tidak kita fasilitasi, maka negara akhirnya dikelola oleh selain pikiran. Oleh sumbangan, oleh bansos, oleh politik belakang layar, ya kan? Dan oleh basa-basi yang membuat kita lelah. Gitu. Pak Jokowi sebenarnya kan mau melucuti ornamen otoritarianisme dari dirinya. Dia pakai Skechers, dia pakai jeans, dia pakai baju biasa begitu kan, dia kelihatan lah. Sekarang juga main sama cucu, pas pampresnya juga sekarang pakai oblong, ya kan? Beda Prabowo belum berkuasa aja udah kelihatan lebih angker sebenarnya kan gitu ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Anda Valdo, orang di sana, Anda harus menjuru bicarai bahwa Pak Jokowi itu maunya begitu. Ya. Dia mau lumat dalam karena saya ini kan aktivis Islam, beda sama Budiman dianggap kiri dulu kan. Ada satu hadis itu kan yang bilang begini, kita tuh harus angkat pemimpin yang lemah. Itu hadis tuh Budiman, saya kaget tuh, kok bisa ada hadis kayak gitu. Ternyata setelah saya pelajari, pemimpin tuh nggak boleh melampaui sistem. Kita pusing dengan Erdogan, dengan Putin, dengan Orban. Ini kan pemimpin-pemimpin yang tahu sistemnya begitu, dia tahu kelemahannya, lalu dia melampaui itu kan. Ya. Putin mengganti dirinya dari presiden perdana menteri, lalu bikin referendum, sekarang masih jadi presiden dan dia kudeta negara lain lagi kan. Erdogan juga begitu, dia jadi perdana menteri lalu jadi presiden semi presidensialisme, sekarang dia jadi presiden penuh. Jadi ini orang yang melampaui sistem, menciptakan katakanlah ketidakseimbangan. Nah Indonesia itu memang memerlukan orang yang tidak melampaui sistem, tapi mengoptimalkan sistem ini. Nah itu yang menurut saya. Tapi itu menginspirasi nggak Bang? Yang mana? Ketakutan kita pada Putin, Erdogan itu bisa virusnya jadi alarm nggak? Itu betul Bung Celi tadi. Sebenarnya bangsa ini terlalu kuat. On the making gitu ya, jadi Bung Karno, Pak Harto itu boleh melakukan itu. Tapi sekarang sudah susah. Jadi Anda mau menyederhanakan kelembagaan ini gimana? Semua orang merasa sudah punya kekuasaan sendiri. Bahkan menurut saya harus dilengkapi supaya sempurna, misalnya DPD. DPD harus diperkuat. Suka atau tidak, ini pernah ada sistem di negara ini pernah ada federasi. Kalau Anda nggak memperkuat DPD, merontak daerah ini. Mesti Anda kasih jalan kepada DPD untuk kuat. Itu sudah jenis penyelenggaraan dan penguatan kelembagaan yang harus kita perjuangkan ke depan gitu. Dan Partai Gelora mau memperjuangkan itu. Kalau kata Ustadz Anies kan
ternyata Anies siapa? Anies Mata. Kalau yang itu Pak Gubernur Anies. Pak Gubernur, ya. Capres. Ya, Capres. kata capresnya Gelora, Pak Anies yang capres Gelora. Ya. Kan beliau bilang gini, ternyata kita itu harus bertransformasi dari umat ke rakyat katanya kan. Nah ini kan gagasan-gagasan yang progresif. Jangan-jangan nanti makin kuat ketemu mau konstituen jadi umat lagi nih gitu. Gelora umat namanya. Gimana? Tetap di jalan progresivitas. Kalau rute ke arah itu justru itulah yang di tengah jalan kita bentrok dengan orang yang masih mau memisahkan ide umat dan bangsa, negara dan agama itu. Karena pada dasarnya itu membentuk masyarakat terbelah gitu loh. Ya, masyarakat terbelah dan masyarakat yang partisan berbasis kepada ide-ide yang tidak mungkin dirasionalisasi gitu. Yaitu iman itu sulit dirasionalisasi. Nah, makanya sebenarnya perjalanan ke situ sudah oke. Yang selanjutnya itu adalah memaintain demokrasi kita supaya tetap rasional, tetap demokratis, itu ya memang dengan regulasi. Partai politik itu harus ditegaskan. Ini partai politik dalam demokrasi. Ini bukan partai politik dalam komunisme atau dalam otoritarianisme. Itu nggak boleh itu. Partai politik dalam demokrasi itu adalah event organizer. Ada partai baru namanya NMRC, tiba-tiba dung menang. Ya kan, kayak Erdogan bikin partai politik, tiba-tiba sekarang udah berkuasa 20 tahun. Itu partai baru semua dan orang come and go. Seperti Anda dagang ini kan. Anda dagang cendol, ternyata cendolnya enak, banyak yang beli. It's market. Sama dengan jual ide. Erdogan sampai Indonesia penggemarnya. Itu dia. Franchise di mana-mana.